Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan menjelaskan tentang triple Pitagoras dan aplikasi Pitagoras. Oke, di sini kita akan menjelaskan triple Pitagoras ya. Triple Pitagoras merupakan tiga bilangan asli primitif yang memenuhi teorema Pitagoras, sehingga bilangan-bilangan itu bisa menjadi sisi sebuah segitiga siku-siku dengan bilangan yang terbesar merupakan sisi miringnya, atau ini istilahnya adalah hipotenusa ya. Nih, hipotenusa. Nah, yang kedua ini triple Pitagoras berlaku kelipatannya. Nah, kelipatannya. Jadi ini beberapa bilangan triple Pitagoras antara lain yang ini ya, 3, 4, 5. Nah, ini dihafalkan kalau bisa. Dihafal ya. Kemudian kalau saya pilah ya. Jadi sebenarnya dari sini itu bisa dipermudah lagi. Nah, triple Pitagoras ini bisa ada dua jenis ya, yang ganjil sama yang genap. Nah, yang ganjil ini 3, 5, 7, 9, yang depannya 3, 5, 7 dan 9 dan seterusnya. Kemudian yang genap ini mulai dari 6, terus kemudian habis 6 8, kemudian habis 8 10. Nah, cuman yang sering metu ya ini, yang sering keluar ya, yang sering keluar. Oke, simak beberapa contoh penerapan triple Pitagoras berikut dalam menyelesaikan permasalahan pada segitiga siku-siku. Nah, perhatikan di sini ya, ini 24, kemudian di sebelah sini 10. Kurang ke atas. Oke. Yang di sebelah sini 24, yang di sebelah sini 10. Maka sebelum kita scroll ke bawah ya, 24 sama 10 kita cari FPB-nya. 24 dan 10. Oke. 24 kita tahu. Nah, ini berapa kali berapa, atau mengingat dengan FPB-nya ya. Kalau yang 24 sama 10 FPB-nya berapa? Bisa dilihat pada video-video sebelumnya tentang FPB atau di kelas 7 ya. Di kelas 7 sudah dijelaskan tentang cara mencari FPB di videonya. Oke, 24 dan 10 kita lihat. Kalau 10 itu kan 2 kali 5. Kalau ini kan 2 kali 12. Nah, di sini perhatikan yang ini adalah FPB. Nah, yang ini adalah anggota dari triple Pitagoras. Nah, kita lihat, kita ke atas lagi. Mana yang merupakan ini? Nah, ini temennya ini 5, 12, 13. Jadi yang sebelah sini 5, 12, 13. Nah, tadi kan FPB-nya 2. Sehingga ini dikalikan 2 aja. Jadi 10, 24. Berarti yang sebelah sini adalah 26. Nah, kita lihat di sini penjelasannya ya, perhatikan. Untuk menyelesaikan permasalahan di atas menggunakan konsep triple Pitagoras, maka perlu dicari faktor persekutuan terbesar atau FPB ya. Dari sisi-sisi segitiga yang diketahui. Nah, ini 10 berarti 2 kali 5, perhatikan. Kemudian 24 berarti 2 kali 12. Nah, yang dilingkari merah di sini, nah ini yang dilingkari merah itu adalah bagian dari triple Pitagoras. Kan yang diketahui yang ini 5, 12. Berarti pasangannya adalah 5, 12, 13. Di sini kita mungkin ada triknya ya. Kita ada triknya, nanti kita jelaskan. Nah, sehingga kalau sudah tahu oh ini pasangannya adalah 13, berarti kita tinggal ngalihkan dengan FPB-nya yaitu 2. FPB-nya tadi 2. Sehingga dikalikan 2 aja. Oke, jadi hasilnya adalah 26 gitu. Oke, kita sekarang triknya untuk menghafalkan ya. Untuk yang ganjil ini, yang ganjil, perhatikan yang ganjil, yang ini ganjil sampai 357, terus ini 9,
11 ya, 9 sama 11. Nah, kamu perhatikan yang ini 45, 12, 13, 40, 41 sama 60, 61. Nah, untuk teknik untuk mempercepat biar ingat, jadi ini boleh kalau diketahui ya, ini 3, 5, 7. Ini mungkin bisa menjadi apa ya, semacam ya tips lah. Oke, kita kuadratkan 3 itu, atau 3 kali 3 ya, 9. Maka cari ya, cari apa? Cari bilangan berurutan yang kalau dijumlah adalah 9. Kita tahu 4 dan 5. Atau bisa juga kita bagi 2. Kita bagi 2, nah, kalau dibagi 2 kan 4,5. Nah, berarti 4 dan 5. Kita coba yang 5, 12, 13. Nah, 5, 12, 13. Kalau kita ketahui angka depannya, misalkan lupa ini, 12, 13 lupa. Berarti caranya kita kuadratkan. 5 kuadrat berarti kan 25. Nah, 5 kuadrat kan berarti 25. Nah, 25 ini kita bagi 2. Nah, dibagi 2. Hasilnya kan 12,5, berarti 12 sama 13 gitu. Gitu. Jadi kan 12,5 itu di antara 12 sama 13 gitu maksudnya. Kemudian 7, 24, 25. Berarti kita kuadratkan 7. 7 kuadrat sama dengan 49. Nah, kalau 49 ini kita bagi 2, itu kan hasilnya 24. Ya, 24 kan kali 2 kan 48. Berarti ini 24,5. Nah, 24,5 itu kan di antara 24 dan 25. Makanya di sini pasangannya triple Pitagoras 7, 24, 25. Dan seterusnya. Kalau 9 juga seperti itu. 9 kuadrat itu sama dengan 81. Kalau dibagi 2 itu muncul angka 40,5 ya. Sehingga 40,5 kan di antara 40 sama 41 gitu triknya ya, biar kita lebih mudah. Oke. Kemudian Pak, gimana kalau yang genap? Kalau yang genap kita tuliskan di sini aja ya. Ini sebagian sudah ditulis 8 sama 12 ini. Nah, kalau kita tulis mulai yang ganjil, ini yang ganjil. Yang ganjil GIL, yang genap G up. Yang ganjil kan 3, 5, 7 dan seterusnya. Yang genap 6, 8, 10 itu ya angka depannya atau sisi terpendeknya. Nah, kita lihat di sini 6, 8, 10. Sebenarnya ini adalah kelipatannya dari 3, 4, 5. Kelipatannya dari 3, 4, 5. Kalau dikali 2 kan 6, 8, 10. Nah, kalau yang ini 8 ini kalau di sini kan kebetulan sudah tahu 8, 15, 17. Kalau kita amati kan kalau yang sebelah sini ganjil ya, itu berurutan atau selisihnya 1, 7, 24, 25. Nah, yang ini 8, 15, 17, 8, 10 selisihnya 2. Nah, kita perhatikan yang 12-nya ini. Nah, ini 35 dan 37 juga selisihnya 2. Maka dari itu kita cara mencarinya bagaimana? Nah, ini 12 pasangannya berapa misalkan lupa. Nah, ini ada tipsnya ya. Oke, kita mulai dari yang ini, ada yang diketahui aja lah. Yang 8, 15, 17 ya. Oke, kita lihat. 8 kuadrat sama dengan 64. Nah, karena ini selisihnya 2, punya pola selisihnya 2, maka kalau dibagi 2 dia berapa gitu. Kalau dibagi 2, 64 dibagi 2. Karena hasilnya adalah 32. Nah, ini hasilnya adalah 32. Nah, 32 ini selanjutnya akan kita bagi 2 lagi. Gitu. Kalau tadi kan baginya 1 kali, sekarang 2 kali. Jadi 32 dibagi 2 sama dengan berapa? Ya, tentunya berapa? 30 dibagi 2 itu 15. 2 dibagi 2, 1. Berarti 16 kan? Nah, 16 itu diantara 15 dan 17. Seperti itu. Jadi kita dapatkan 8,
15, 17. Bagaimana yang 12? Kita 12 kuadrat berapa? 144. Kita bagi 2. Ternyata berapa? Kalau dibagi 2 adalah 72. 72 ini kita bagi 2 lagi. 72 dibagi 2 hasilnya adalah 36 hasilnya. Oke. Kita tuliskan 72 dibagi 2 adalah 36. Maka 36 itu diantara bilangan 35 dan 37. Sehingga pasangannya 12 adalah 35 dan 37. Oke, kita sudah melihat contoh 1 tadi. Sekarang kita lanjut ke contoh 1B ya. Nih perhatikan 20 sama 12, kita perhatikan angkanya 20 sama 12, maka FPB-nya kita lihat ya. Yang pertama dan yang utama, sampean perhatikan ini hipotenusanya adalah 20. Jadi sisi yang terpanjang. Maka kalau kita tuliskan seperti ini, nah 20 di sebelah sini. Nah 12 kita nggak tahu di sini apa di sini. Kita belum tahu. Makanya kita cari FPB-nya. 20 sama 12 FPB-nya berapa? Kalau cara cepatnya sih ya 4 kali 5 di sebelah sini ya. 12 tuh entah di sini atau di sini. Yang paling pendek atau di tengah kita nggak tahu. Tapi di sini kita lihat 12 itu adalah 4 kali 3. Nah, berarti 3 dan 5 adalah triple Pitagorasnya. Ya. Ini 3, ini 5. Berarti di sini adalah 4. Nah, FPB-nya adalah 4. Ini FPB-nya. Nah, FPB-nya adalah 4. Sehingga di sebelah sini kita perlu mengalihkan 4 dengan 4. 4 kali 4 berapa? 16. Sehingga kita di sebelah sini kita bisa mencari ya. Ini yang dilingkari merah ini adalah triple Pitagorasnya. Kemudian FPB-nya adalah 4 ya. Nih. Sudah dikasih penjelasan. FPB-nya 4 sehingga 4 kali 4 sehingga hasilnya adalah 16. Kemudian karena pertanyaannya di sebelah sini adalah pertanyaannya apa ini? Ya, pertanyaannya adalah luas segitiga ABC ini ya. Jangan lupa pertanyaannya ya. Luas segitiga ABC. Luas itu apa? Alas kali tinggi bagi 2. Oke, jadi 16 kali 12 dibagi 2. Boleh yang sebelah sini, kalau saya tipsnya yang besar yang sampean bagi atau yang paling mudah dibagi gitu aja. Nah, sehingga ini 8, 16 dibagi 2 8, 8 kali 12 96. Nah, ngitungnya biar gak ruwet ya bisa 8 kali 10 80, 8 kali 2 itu 16. Jadi 80 tambah 16 sama dengan 96. Oke, kita lanjut contoh berikutnya. Nah, ini ketemu 96 cm persegi. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, ini ya. Dikasih step-stepnya di sini ya. Untuk menyelesaikan permasalahan pada kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan Pitagoras, maka sketsa permasalahan yang ada menjadi segitiga siku-siku. Itu langkah pertama. Ini ya, langkah-langkahnya sampai sini, Ding. Sketsa permasalahan yang ada menjadi segitiga siku-siku, selesaikan permasalahan tersebut menggunakan teorema Pitagoras ya. Nih. Oke, nah nih yang sulit adalah menggambarkannya. Jadi sampean perlu membaca dengan cermat, kemudian menggambarkannya atau mensketsanya. Nah, ini kita ketahui ini sudah digambarkan dengan bagus. 100 ini 60. Jadi kita cari FPB-nya. Oke, 100 dan 60 itu FPB-nya berapa? Ya, gitu ya. Nah, kalau sudah hafal enak 6 8 10 ini berarti di sini adalah 80. Itu kalau sudah hafal. Enak. Nah, kalau tidak hafal ya cari FPB-nya. Nah, di sini disebutkan. Nah, ini FPB-nya ternyata 20. Nah, benar kan? 80 di sini. Nah, ini. Ya, FPB-nya 20. Kemudian triple Pitagorasnya 3 dan 5. Berarti yang kurang kan 4. Karena FPB-nya 20 tinggal ngalikan 20. 4 kali 20 80 gitu. Oke, jadi perlu digarisbawahi juga bahwa
ini sebelum kalian menjawab yang sebelah sini itu harus lebih kecil daripada sisi miringnya. Sisi miring itu atau hipotenusanya adalah yang terpanjang. Jadi jawabannya nggak mungkin lebih dari 100. Jadi misalkan ada 120, berarti tidak mungkin. 101 nggak mungkin. 100 pun tidak mungkin karena di sini yang 100 itu harus yang terpanjang. Yang terpanjang. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini juga nanti di kuisisnya akan banyak sekali soal-soal tanpa diberi gambar. Jadi sampean harus bisa menggambarkan permasalahan yang terjadi. Oke, sebuah kapal berlayar ke arah timur. Nah, sejauh 70 km kalau sana ke utara, biasanya ya ke atas itu utara, kemudian ke sini adalah ke timur. Nah, timur. Kemudian kalau ke bawah berarti ke selatan. Oke. Kita bacakan. Oke, 70 ke timur terus ke selatan 240. Maka kita cari FPB-nya. Ternyata FPB-nya 10 ini ya, kelihatan langsung. Ini 70, ini 240 kan. Nah, seperti ini berarti triple Pitagorasnya 7, 24, 25. Nah, kita bisa ingat kalau ganjil sangat mudah, 7 kuadrat 49, 49 dibagi 2 tadi berapa? 24 setengah. 24 setengah itu antara 24 sama 25. Nah, pasti triple Pitagoras yang kita pakai adalah 7, 24, 25. Nah, tinggal ngalikan dengan FPB-nya. Berapa tadi? FPB-nya adalah 10. Jadi jawabannya adalah 250. Nah, kita lihat di sebelah sini penjelasannya, oke. Nah, penjelasannya adalah ini. Nah, jawabannya adalah 250. Triple Pitagorasnya adalah 7, 24, 25. FPB-nya adalah 10. Nah, di sini sebelah sini ya FPB-nya. Nah, ini 10 FPB-nya. Oke. Jadi jawabannya adalah 250 km. Ini jawabannya. Nah, ini jarak terdekat. Nah, yang ini ya, yang ini. Oke, kemudian kita lanjut. Oh, ternyata sudah habis. Oke, kalau sudah habis, ya di sini ada kesimpulan ya. Jadi kesimpulan triple Pitagoras itu adalah bilangan, ya bilangan asli lah. Yang paling mudah adalah bilangan asli. 3 bilangan asli yang membentuk segitiga siku-siku. Yang wajib dikuasai adalah hipotenusanya adalah yang terpanjang. Jadi kalau kita ulang lagi, nah yang sebelah sini misalkan, jadi ini adalah yang terpanjang. Jadi ini adalah yang terpanjang. Jadi jawabannya tidak mungkin di bawah 70 apalagi ya. Nah, kemudian tidak mungkin juga jawabannya tidak mungkin di bawah 240. Jadi harus di atasnya itu, tapi tidak boleh melebihi jumlah keduanya. Jadi tidak boleh jumlahnya berapa ini, tidak boleh 300 ya. Kalau di jumlah ini hasilnya 310. Jadi kalau di jumlah nggak boleh lebih dari itu. Jadi misalkan jawabannya adalah 310 juga nggak boleh. Misalkan jawabannya berapa ya? Tidak boleh lebih ya. Jadi misalkan jawabannya 320, jadi tidak mungkin ini karena dalam segitiga ini sisi yang terpanjang tidak boleh lebih dari jumlah sisi yang lain, tidak boleh lebih dari jumlah sisi yang lain gitu. Jadi semisal ada pilihan ganda, karena kita sudah tahu di sini jawabannya adalah 250 ya. Di sebelah sini karena kita sudah tadi menghitung 250, maka misalkan ada pilihan gandanya. Misalkan yang A misalkan kita buat 60, yang B misalkan kita buat di bawahnya 240 itu misalkan 200. Kemudian yang C misalkan kita sebut 250, kemudian yang D 360. Nah, maka secara logis jadi kita tidak perlu menghitung triple Pitagorasnya. Jadi dari segi konsep segitiganya sudah jelas.
yang C ini adalah pilihan gandanya yang paling tepat. Karena apa? Karena dia adalah sisi yang terpanjang. Kalau 360 memang dia terpanjang daripada 70 sama 240, tetapi tidak memenuhi syarat sebuah segitiga. Jadi syarat sebuah segitiga harus kurang, yang terpanjang adalah harus kurang dari jumlah kedua sisi yang lain gitu. Oke, kita bacakan rangkuman yang kedua. Nah, ini untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan Pitagoras, maka sketsa permasalahan yang ada ini ya. Jadi nanti di kuisisnya sampean sketsa dulu ya. Kemudian selesaikan permasalahan tersebut menggunakan teorema Pitagoras. Nah, ini bisa pakai rumus ya, A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Boleh juga pakai triple Pitagoras atau kita singkat TP gitu ya. Oke. Nah, linknya di sini bisa kalian pelajari ya. Untuk membantu kalian memahami materi pada UKBM ini, kalian bisa menyimak video tutorial pembelajaran ya, video ini atau video-video yang sebelumnya. Karena menyangkut FPB, menyangkut Pitagoras yang kemarin ya. Oke. Nah, untuk kuisisnya silakan kalian join di sini. Bisa langsung disalin linknya ini atau masuk ke ini quizzes.com atau join dengan memasukkan kode soal ini 271701888 atau pakai APK. Kalau APK saya rasa sampean bisa menginstal aplikasi Quizzes ya. Dan bisa continue, artinya sampean bisa main kuis-kuis yang lain atau belajar materi yang lain, bisa di sana banyak ada pelajarannya ya. Oke, saya rasa cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.